La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Tawuran apa gitu kan masalahan. Nanti kita juga bisa memberikan advokasi kepada adik-adik kita di sekolah kedua, misalnya di pendidik. Nah, advokasi ini misalnya gini kan, kadang-kadang kita terjebak dengan hukum, ada laporan-laporan yang kita tahu. Karena kebetulan kawan-kawan itu ya, yang membidangi hukum dan kepolisian dan hukum, sehingga kita bisa memberikan dua. Apalagi kalau amat misalkan di sini, nah, nanti kalau ada permasalahan apa bisa hubungi ustazah atau Pak Mami. Jadi kajian doa yang kali ini kebetulan bertepatan dengan hari Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Kita juga panggil penceramah dari Bandung, istrinya Agi Nini. Jadi dalam hal kegiatan dan tak terasa mungkin juga bertepatan dengan beberapa hari lagi kita ada pesta demokrasi. Itu juga bagi kami bukan tidak memperdulikan hal tersebut, namun pengarahan, penjelasan kepada jamaah yang penting kita melakukan hal-hal yang baik untuk negara. Jadi ya tidak golput, harus melakukan dari sifat-sifat yang apa diperintahkan, dianjurkan oleh pemerintah atau diharapkan oleh pemerintah kita bisa menjadi pemilih yang baik. Terutama mungkin kalau kita lihat dalam debat presiden, asik dan apa yang kita nikmati, ya memang kita tentu mengharapkan perubahan di tahun yang akan datang. Ya, sama dengan momentum pemilu 2004 tanggal 14 Februari ini, mudah-mudahan masyarakat sadar betul-betul memilih pemimpin yang sesuai. Ya, terutama yang diharapkan adanya perubahan terhadap negara kita yang menurut beberapa kalangan menganggap negara kita sudah sangat jauh daripada demokrasi yang sebenarnya. Terima kasih. Kalau kajian yang di Masjid Al Maswada ini kami tidak pernah melibatkan dari partai politik, dari apapun, ya selama secara manusiawinya atau orang-orangnya yang berbuat di dalam kegiatan tersebut mau berbuat baik di dalam masjid ini, kami welcome. Jadi kita tidak ada bendera di masjid ini, tidak ada ini dan itu, semuanya itu kita harapkan betul-betul dari apa yang menjadi kesadaran masyarakat bisa menentukan pilihannya yang sebaik-baiknya. Intinya itu saja yang bisa kita harapkan. Himbauan kami kepada masyarakat yaitu pilihlah pemimpin yang benar-benar dengan hati nurani. Jangan karena uang, karena diberi, karena apa.
Allahumma sholli wa sallim. Allahumma sholli wa sallim. Al-ilmi wal-hilmi wal-hikmati wal-hikam Abil Qasim Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam Zidu syarafayya sallallahu alaihi wa alaihim ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum Nabi Muhammad Isra Allah tunjukkan pada nabinya perihal dunia dan akhiratnya. Nabi salamu alaika ya Rasul salamu alaika ya Habib salamu alaika Alhamdulillah ya ibu sekalian, hari ini tanggal merah memperingati Isra Mi'raj, langkahnya dimudahkan sampai ke Masjid Jami Asy-Syuhada. Alhamdulillahirabbil alamin. Tak lupa yang terhormat juga kepada Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Saleh Ansawi MH, ayahanda dari Bapak Haji Mohrano Alfat SHMH, dan juga yang terhormat kepada donatur kegiatan Baksos hari ini. Ada cek kesehatan gratis ibu-ibu. Kalau misalnya nanti selagi saya ingatkan kembali, selama nanti kajian ini berlangsung, mau cek kesehatan boleh bergantian ya ibu-ibu ya. Nanti ada nomor antriannya, jadi bisa gantian satu persatu ibu-ibu untuk dicek gula darahnya, cek kolesterol, ataupun mau cek darah tensi ya. Yuk sama-sama kita buka acara hari ini agar berjalan dengan lancar dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir
Haji Zainal Abidin selaku DKM dari Masjid Jami'ah Syuhada. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in wa ba'du. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberi nikmat tak terhingga kepada kita, terutama nikmat sehat, nikmat iman, nikmat kesempatan. Tentunya dengan kesempatan yang diberikan pada kita pada hari ini, hari Kamis, kebetulan tanggalnya bagi kerja merah bisa libur, ada kesempatan bisa hadir. Biasanya kan kajian kita biasa penuh teman-teman, bahkan di ruangan sebelah nggak dipakai itu buat pemeriksaan dokter karena penuh. Dan yang mungkin suasananya seperti ini masih saat-saat perubahan, menghadapi perubahan, maka kita bisa menyongsong kegiatan-kegiatan yang ada. Bahwa Muhammad Saleh Asnawi ini bapaknya dari Bapak Rano Alfan, dari anggota DPR RI, dari partai PKB. Alhamdulillah yang namanya tamu hadir melihat kegiatan-kegiatan kita terima dengan sebaik-baiknya. Kita terima mereka bisa hadir, bisa melihat, mudah-mudahan dengan melihat apa-apa yang bisa dibutuhkan oleh masyarakat menjadi keinginan dari masyarakat bisa terwujud. Kalau melihat masalah kejejaran sosial ataupun istilahnya masih banyak orang kekurangan atau kemiskinan, saya tadinya nggak percaya. Ternyata hampir beberapa hari sekali karena saya mengurus masjid, ya pikir di masjid banyak yang datang, ya kita minta bantuan. Padahal saya bilang, guru kan ada RT, guru kan ada pengurus lingkungannya, rumahnya ada yang jauh dari sini. Itulah kita saksikan mereka memang masih butuh, masih merasa kurang. Ya, kesempatan kita bisa membantu mereka. Dan sekali lagi kita berdoa mudah-mudahan momentum 14 Februari dalam pemilu atau pesta demokrasi, mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik buat bangsa ini, dan bangsa ini menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang dapat mengayomi warganya, bukan dengan bangsa yang membebani bangsa warganya dengan utang-utang yang semakin menumpuk. Anggota DPR RI dari fraksi PKB yang insya Allah akan menyampaikan sebutannya. Dan saya hormati Adinda Wahyu dan Adinda Raja bisa menyampaikan
ibu-ibu, para hajah, para hajah, para ustazah, yang mohon maaf saya tidak bisa satu karena tidak bisa mengulang masalahnya saya pada kesempatan ini. Pertama-tama, mari kita bersyukur kepada SWT atas limpahan hidayah dari Allah kepada kita semua. Bahwa sampai siang hari ini kita masih diberikan keberuntungan, diberikan kesehatan, dan diberikan berbagai umat Islam, dan sekaligus kesempatan yang sangat tidak kita duga, sangat tidak kita pikirkan dari seminggu atau minggu lalu, tapi kadang ini kita seperti lain. Bapak, Ibu, hadirin sekalian, saya perkenalkan nama saya Muhammad Saleh Anisawi. Tadi sudah disebut oleh wawancara bahwa saya adalah mahasiswa daripada Ramadan. Saya ingin sedikit kenalkan bahwa saya mempunyai 5 orang anak putra putri. Salah satu putra saya yang kedua adalah Rama 4 yang kebetulan sekarang jadi anggota DPR RI di pusat di Indonesia. Yang kedua Yoga Sugama, kebetulan Yoga Sugama adalah kami sebagai atlet dan sekaligus sebagai pengusaha. Dan yang ketiga inilah wasilah kita bisa bertemu pada hari ini, karena yang nomor 3 ini kebetulan anak saya Dr. Didi dan suaminya Ari berteman dengan Adila Fahmi yang ada di sini. Seyogianya mereka yang akan datang kemari, cuma kebetulan ada acara yang mendadak di Malaysia. Kemarin mereka harus terbang ke Malaysia karena ada acara seminar yang ada yang kurang di sana. Maka saya dipesan Bapak tolong sampai hadir di sana, karena itu adalah saudara kita yang ada di sana. Saya ingin sedikit memberikan pencerahan bahwa kebetulan saya ini barangkali ada di antara kita ada yang tahu, saya ini mantan anggota DPRD Tangerang Selatan. Kebetulan saya terakhir salah satu pimpinan DPRD di Tangerang Selatan, dan 10 tahun yang lalu saya di kabupaten. Jadi waktu pemekaran kabupaten di Tangerang Selatan, itu posisi saya masih anggota DPR di kabupaten dan kita ke Tangerang Selatan dan bersama. Saya ingin sedikit memberi pencerahan. Saya yakin ibu-ibu semua sudah paham. Saya ingin mengingatkan saja bahwa negara kita ini negara demokrasi. Segala kekuasaan, segala keputusan ada di tangan rakyat. Dan rakyat diberi kesempatan untuk menunjuk wakil-wakilnya. Kita diberi kesempatan untuk menunjuk presiden sebagai pimpinan negara kita. Kita diberi kesempatan untuk menunjuk wali kota, menunjuk bupati sebagai pimpinan daerah kita. Dan sebagai mitra daripada presiden yang kita tunjuk tadi adalah wakil rakyat, baik di pusat maupun di sini. Wakil rakyat ini adalah wakil kita. Semua keputusan apapun, mau jadi apa negara ini, mau jadi apa daerah ini, mereka inilah yang akan menentukan nasib kita. Nasib kita ada di tangan mereka. Apalagi sekarang kita memilih presiden, berarti kita memilih DPR yang akan menentukan nasib kita. Mereka ini yang akan menentukan keturunan kita, apa akhir jadinya nanti mereka ini semua.
Setelah itu presiden setelah itu jadi pemerintah, mereka mengangkat pegawai-pegawai negeri juga dari masyarakat. Tapi itu bukan kita yang pilih, tapi itu kebijakan daripada negara untuk melalui mereka yang bekerja. Nah, tugas dari DPR ini baik dia pusat, daerah, tugasnya untuk menjawab aspirasi masyarakat, apa yang bisa dibangun, apa yang bisa menghidupkan masyarakat, apa yang bisa mensejahterakan masyarakat ini. Inilah diusulkan pada pemerintah, dibahas bersama di pemerintah. Nanti di pemerintah dibahas keputusan apa yang dibutuhkan masyarakat, apa yang untuk mensejahterakan masyarakat ini, maka dibahas lalu diberi keputusan oleh pemerintah oleh pemerintah. Dibuat undang-undang atau peraturan daerah untuk dilaksanakan. Pelaksananya siapa? Pegawai negeri, anak buahnya presiden, anak buahnya bupati, anak buahnya ini presiden. Siapa yang awasi? Anggota dewan. Artinya, Bapak Ibu, nasib kita ini, nasib anak-anak kita ini, nasib anak cucu kita ke depan tergantung mereka ini. Kalau mereka betul-betul amanah, betul-betul kerja amanah, betul-betul kerja untuk kepentingan masyarakat, insya Allah masa depan kita, masa depan anak-anak kita sejahtera, masa depan anak-anak kita akan terjamin. Makanya saya sering sampaikan pada ibu-ibu di mana-mana. Saya bilang kita meninggalkan warisan kepada keturunan kita ke depan, anak cucu kita, belum tentu harta kita bisa bayangkan. Makanya kalau kita sekarang kesempatan kita memilih pemimpin yang akan memperjuangkan isi daripada kesejahteraan kepada rakyat yang terbaik. Kalau kita benar memilih orang-orang yang betul mumpuni, orang-orang yang betul amanah kita pilih berdasarkan hati kita, itu sama saja kita sudah mewariskan sesuatu kepada anak kita. Itu apa itu? Kalau kita betul-betul bisa memilih pemimpin kita yang betul-betul amanah, betul-betul mungkin, betul-betul ingin membangun, untuk membawa kemaslahatan untuk kita semua, untuk kesejahteraan kita, untuk kemajuan negara kita, itu sama saja kita sudah memberikan warisan yang terbaik bagi anak cucu kita. Jadi mohon maaf saya sampaikan ini karena gerakan hati saya beberapa tahun di Dewan, di politik, saya tahu persis keadaan di politik itu, saya tahu persis di keadaan pemerintahan itu. Makanya ini saya selalu sampaikan setiap kesempatan. Karena sayang sekali, jadi sangat berdosa besar kalau kita sampai memilih wakil-wakil kita salah. Kita tahu orang tidak bakal amanah, kita tahu orang yang tidak punya ini, tidak punya segala macam. Itu kita yakin, kita pilih karena sesuatu itu kita berdosa. Karena yang akan jadi korban anak-anak kita. Karena kalau kita tidak sejahtera sekarang, misalnya jadi presiden, kalau kita salah memilih itu, salah memilih wakil anggota DPR kita salah memilih, kita terjebak tidak mempunyai usaha, kita terjebak tidak bisa menyekolahkan anak, akhirnya anak kita juga nanti tidak sekolah, akhirnya nanti kita juga punya cucu terlantar dan sebagainya. Itu saya akan mengingatkan saya. Jadi tolong nanti dalam kesempatan ini Bu, kita pilih ini beberapa hari lagi, tolong betul kalau perlu sholatkan, bisa kita cari orang yang betul yang bisa mewakili kita menjadi anggota dewan. Dan yang calon presiden juga kelihatan. Ini sudah kita sering di TV aja. Saya mau kasih tahu siapa orang yang harus kita pilih. Tapi yang jelas kalau orang ini anak memang saya besarkan dan saya ini kan memang saya ini tadi dulu sekarang dulu saya ingin cerita waktu saya selesai S2 ngomong sama saya pada saat itu saya Pak mau calon dewan Pak 10 orang menyalon dewan boleh nggak?
Itu tahun 2004, 2009. Jangan dulu Pak. Kenapa Pak? Kamu usaha dulu. Ini saya yang usaha, saya yang jalan dulu. Kalau kamu sudah begini, bisa menghidupkan rumah tanggamu, bisa menghidupkan anak-anakmu, bisa menjamin kalau anak-anakmu, baru kamu bisa menjadi anggota dewan. Enggak boleh. Karena anggota dewan itu harus kamu pikirkan anak-anak kamu orang banyak. Jadi bagaimana mungkin kita memikirkan orang banyak kalau anak kita itu belum waktu sudah jangan dulu. Nanti kamu ada waktunya. Jadi pengusaha, alhamdulillah 5 tahun kemudian dia usaha. Saya kasih jalan dengan menunjukkan dukungan dari wira swasta dan usaha. Alhamdulillah dia berhasil. Anak-anaknya sudah bisa jadi baru lapor Pak ini hasil ikut sudah terjadi. Anak-anak bisa sekolah, anak-anak bisa ini baik di sini. Ya silakan nyalon. Alhamdulillah waktu pertama jadi anggota DPRD provinsi, yang kedua jadi pusat, ketiga dari. Nah itulah Bapak dan Ibu, itulah gambarannya. Kalau saya tidak posisi pempanggil, tapi saya ingin memberikan pencerahan supaya kita betul-betul harus memilih betul-betul yang calon-calon dewan yang kita pilih, presiden yang kita pilih, betul-betul kita harus pilih yang baik, yang bisa membawa kemaslahatan untuk kita ke depan, untuk bisa membawa kesejahteraan, untuk bisa membawa masa depan kepada anak cucu kita. Nanti Ustaz akan berbicara lebih jelas tentang ini apa ayat-ayat yang akan diberikan nanti. Tapi yang paling pasti kita punya kewajiban bertanggung jawab atas kelangsungan anak cucu kita, dan oleh karenanya dalam kesempatan ini untuk memilih calon pemimpin betul-betul kita pilih, jangan karena itu baru sembarangan kita pilih. Dosa, sangat berdosa. Saya kira hanya itu yang dapat disampaikan dalam kesempatan ini. Silakan nanti maksud saya menginformasikan saya ini di Unsur sana mungkin ada Mubana Bengkok, di sana ada Selana Manasik. Silakan kalau itu pengajian nanti pengajian yang mau coba mengaji ke sana, kita lapor sama kami, tinggal ini nanti kita gratiskan untuk mengaji di sana. Jika banyak dari mana-mana, dari pagi dari mana-mana pada datang untuk pelatihan mengaji. Insya Allah kalau sudah pelatihan mengaji di sana, insya Allah ada rezeki berkah untuk. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah semoga apa yang disampaikan kali ini bisa ibu-ibu terapkan nanti ya sepulangnya. Ya izin ibu-ibu yang ada di luar kalau mau maju ke depan boleh ya, karena di depan masih kosong. Ada yang mau masuk ke depan, yang mau masuk boleh maju, masih kosong. Ya. Oke, baik ibu sekalian, bismillah. Waktu dan tempat dipersilakan kepada guru kita. Buat apa sih ibu itu waktu? Masih punya uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida.